dalam bahasa Indonesia, panya sama dengan kebijaksanaan. Orang Inggris menyebutnya wisdom. Ada 3 poin yang akan dijelaskan pada pagi hari ini. Yang pertama, apa itu panya? Apa itu kebijaksanaan? Definisinya bagaimana? Yang kedua, manfaat apa yang kita dapatkan dari memiliki panya, memiliki kebijaksanaan? Apakah besar, apakah kecil? Kalau besar, bagaimana caranya menjadi orang yang bijaksana? Nah, 3 poin ini akan dijelaskan pada pagi hari ini. Kita mulai dari apa itu panya, apa itu kebijaksanaan. Panya, bijaksana berarti memiliki pengetahuan. Jadi seseorang yang bijaksana adalah orang yang memiliki pengetahuan. Tetapi pengetahuan apa yang harus kita miliki supaya kita menjadi orang yang bijaksana? Apakah pengetahuan tentang matematik? Apakah pengetahuan tentang sejarah, fisiologi, sosiologi, dan lain sebagainya? Ternyata bukan. Pengetahuan yang perlu kita miliki supaya kita menjadi orang bijaksana adalah pengetahuan tentang diri kita ini. Siapakah diri kita ini? Asal usulnya diri kita ini dari mana? Setelah kita berada di sini, di alam manusia, apa yang harus kita lakukan? Dan manfaatnya apa? Nah, banyak pertanyaan tentang diri kita yang perlu dijawab supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Kita mulai dari siapakah diri kita ini. Diri kita ini disebut makhluk. Setiap makhluk terdiri dari 2. Apa yang 2 itu? Jasmani dan batin. Jasmani yang bisa dilihat, ada kepala, ada badan, kaki, tangan, ada mata, ada hidung, mulut, ada telinga. Batin tidak bisa dilihat. Hanya mereka yang sempurna pengetahuannya mampu memahami ternyata setiap makhluk memiliki batin. Nah, jasmani kita ini terdiri dari apa? Jasmani kita ini terdiri dari 4 unsur. 4 unsur pembentuk jasmani di dalam bahasa Pali disebut Patawi, Apo, Tejo, Wahyu. Patawi berarti zat padat. Apo, zat cair yang ada di dalam tubuh kita. Tejo, panas yang ada di dalam tubuh kita. Wahyu, ada udara keluar masuk. Syarat, kalau udaranya tidak lagi keluar masuk, itu sudah pindah alam. Zat padat yang ada di dalam diri kita, yang keras-keras, tulang, zat padat.
gigi padat, rambut padat, kulit, daging, nah itu zat padat, patawi. Apo zat cair yang ada di dalam tubuh kita, nah nanti setelah puja bakti 1 jam atau kurang sedikit, nah pergi ke toilet kelihatan yang keluar zat cairnya. Kalau lagi sedih anak-anak itu mau jalan-jalan, mau dibeliin mainan, tidak dikasih, lalu teriak-teriak, nangis-nangis, yang keluar air mata, zat cairnya keluar lewat mata. Kalau kena virus gitu hidungnya keluar air, pilek, nah, itu zat cair yang keluar dari hidung, melindungi hidung. Kalau orang melihat makanan yang enak, zat cairnya keluar lewat lidah, lewat mulut. Olahragawan lari-lari, nah itu keluar zat cairnya lewat pori-pori kulit, itu zat cair. Patawi, apo, tejo, panas. Panas ini bisa diketahui kalau kita pernah pegang orang yang sudah meninggal dunia. Beda. Ternyata panasnya hilang. Ya, jadi perlu merasakan bagaimana tubuh orang meninggal dunia. Makanya sering-sering ketika ada keluarga meninggal dunia, papa, mama, engkong, nenek, kalau masih hidup sering duduk di pangkuan, dekat, nempel. Begitu meninggal dunia tidak berani dekat, tidak berani. Makanya ada tradisi menempatkan mutiara. Ini ditaruh di hidung, ini anak yang lain taruh di telinga, biar berani menyentuh aja. Itu pun hati-hati supaya tidak kena sentuh. Ya, bisa begitu. Ketika masih hidup, wah di pangkuannya duduk dekat, nempel, begitu meninggal dunia nyentuh aja tidak berani. Nah itu tradisi itu artinya seperti itu. Kita diajari menyentuh orang meninggal dunia itu bagaimana. Patawi, apo, tejo, tejo panasnya hilang. Wayo, ada udara keluar masuk. Kalau udara keluar masuk sudah berhenti, sudah tidak bernapas, nah itu sudah pindah alam. Itu jasmani kita terdiri dari 4 unsur. Batin juga terdiri dari 4, yaitu 1 wedana, sanya, sangkara, winyanang. Wedana perasaan yang bisa merasakan batin kita lewat jasmani. Sentuhan, telapak tangan menyentuh, ini halus sekali, spraynya baru diganti halus. Tangannya menyentuh lantai, terbuat dari batu kurang halus, agak kasar. Lantainya halus, lewat sentuhan bisa mengetahui permukaannya halus atau kasar, panas atau dingin lewat sentuhan. Wedana, merasakan asin pahit lewat lidah dan seterusnya. Wedana. Sanya, mencerap bentuk-bentuk warna lewat mata. Lewat mata yang normal, nanti disalurkan, batin bisa mengetahui warna merah, kuning, dan seterusnya. Wujudnya besar kecil lewat mata. Suara-suara mobil, sepeda motor, suara burung, suara air gemericik, suara dedaunan yang ditiup angin lewat telinga. Aroma, wah ini masakannya tercium lewat hidung.
Ini rasanya pedas, manis, terlalu manis, kurang pedas, kurang manis, lewat lidah mengetahui. Nah, sentuhan-sentuhan seperti tadi sudah disebutkan, bisa mengetahui panas, dingin, kasar, halus, itu sangkara bentuknya. Wedana sanya mencerap. Nah, setelah dicerap, wedana sanya sangkara. Apa yang kita lihat ada bentuknya, apa yang kita dengar ada bentuknya, dan seterusnya ada bentuknya. Sangkara bentuk. Nah, kalau membaca buku awalnya kitab suci agama Buddha, sangkara bentuk-bentuk pikiran. Bentuknya gimana sih? Bolak-balik dibaca bukunya, dicari buku yang lain ya tetap saja sangkara bentuk-bentuk pikiran. Bulat, bulat sempurna, bulat lonjong, 4 persegi panjang, atau bersegi 6, persegi 8, bentuk pikiran itu bagaimana? Tidak pernah ketemu jawabannya. Tetapi ketika mulai berlatih meditasi, ya, guru meditasi ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk pikiran itu gamblang. Ya, nanti suatu saat membaca buku bentuk-bentuk pikiran, bentuknya bagaimana, nah, itu tidak gampang. Tetapi tidak sulit bagi guru-guru meditasi menjelaskan bentuk pikiran. Nah, setelah mengenal Buddha Dhamma, membaca buku, mulai berlatih meditasi. Pembimbingnya, Romo pembimbingnya di Bali Tabanan, dia bilang, kalau ingin melihat makhluk halus, dia bilang begitu, harus berlatih meditasi. Apalagi melihat dewa. Wah, ini jadi semangat meditasi. Ingin membuktikan apakah betul bidadari itu cantiknya luar biasa. Jadi ingin melihat bidadari cantik itu tahap awal. Tekun berlatih meditasi. Setelah berlatih meditasi sehari, baru duduk 5 menit, ganti posisi 5 kali. Luar biasa. Baru duduk, leher sakit, pinggang sakit, kaki sakit, sakit semua. Geser kiri, geser kanan. Ya, itu wajar lah. Baru tahap awal berlatih meditasi. Duduk 5 menit, ganti posisi 5 kali, ya itu wajar. Jangan kecewa, Bante, saya kok tidak bisa 1 jam. Jangan minta lama-lama, bisa meditasi baru tahap awal itu. Naik sepeda juga begitu. Orang bisa naik sepeda sambil bersiul-siul, satu tangan pegang rokok, tangan kiri bisa pegang ya stangnya itu. Tidak jatuh kok bisa begitu. Tahap awal belajar naik sepeda, aduh kaki lecet, lutut lecet semua. Baru belajar. Nanti kalau sudah terlatih meditasinya, bisa merasakan nyaman, tenang. Aduh, 2 jam kurang, 3 jam kurang, apalagi di dalam hutan yang hening. Hanya suara daun-daun, suara burung. Jangan dikira di hutan sepi begitu, enggak. Kalau guru meditasi bilang di hutan tuh rame, jangan dikira pergi ke hutan itu sepi. Saya sudah membuktikan ternyata benar. Di kota rame, di dalam hutan pun rame. Tetapi rame di hutan beda dengan ramenya di kota. Kalau di dalam hutan suara burung, suara kodok, suara burung-burung, suara daun-daun yang ditiup angin, hembusan, kemudian gemericiknya air. Semua suara-suara alam itu malah membantu ketenangan. Beda dengan di kota. Aroma
dari kendaraan yang mengeluarkan asap, aduh, debunya dan lain sebagainya itu beda. Kalau di kota bisa 1 jam, 2 jam, oh, bagus. Kalau di dalam hutan 2 jam, 3 jam kurang, wajar juga. Masuk ketenangan, nyaman, piti, suka, apalagi sudah hening begitu, wah itu bagus. Sedikit melantur, tapi di mana ceritanya tadi? Ya, sangkara, bentuk-bentuk pikiran. Nah, ketika berlatih meditasi ditanya, ketika diinterview, Bapak bagaimana meditasinya? Ya bengong-bengong, ya duduk, saya sakit di sana sini begitu. Apakah ada bentuk-bentuk pikiran yang mengganggu? Wah, ini yang saya cari-cari tidak ketemu, Bante. Apa yang dimaksud dengan bentuk pikiran? Apakah dia bulat lonjong seperti bola poli, apa seperti bola lonjong, seperti telur, apa segi 4, segi 6, apa banyak segi begitu, saya tidak tahu, Bante. Tidak tahu bentuk pikiran? Tidak, Bante. Mau saya kasih tahu? Mau, itu yang saya cari, Bante. Nah kalau begitu duduk yang rileks, pejamkan mata. Ya tenangkan tubuh, tenangkan pikiran. Coba sekarang bayangkan pisang. Sudah membayangkan pisang? Sudah, Bante. Berapa banyak pisang yang dibayangkan? Banyak, Bante. Masih hijau, getahnya juga keluar itu. Baru dipotong, potongannya keluar getah itu, Bante. Loh, kok bisa tahu? Itu yang tergambar kan, Bantenya bilang, bayangkan pisang. Saya membayangkan pisang 1 tandan, masih hijau, dipotong, getahnya keluar. Nah itu udah yang dimaksud dengan bentuk pikiran. Oh, kalau begitu gampang saja. Apa yang terlintas di dalam pikiran, apa yang terbayang di dalam pikiran, itulah bentuknya. Ya, ada orang suara klondeng di dapur, kemudian tercium aromanya, terbayang masakannya, bentuknya seperti ini. Itu bentuk pikiran. Nah kita lanjut, sang Wedana sanya sangkara winyanang, kita menyadari apa yang terjadi, kita menyadari rasa sakit, bentuk rasa sakit seperti ditusuk jarum, seperti duduk di atas kerikil, seperti duduk di atas batu bulat. Nah itu ada bentuknya dan ada rasanya, kita bisa mengetahui. Nah jasmani dan batin kita ini selalu berhubungan, tidak terpisah. Kalau dia terpisah itu artinya orang itu meninggal dunia, tidak ada batinnya. Jasmani dan batin kita ini, kombinasinya ini, perpaduannya ini kita disebut makhluk. Lebih lengkapnya, lebih jelasnya makhluk hidup. Setiap makhluk hidup terkena hukum yang berlaku di alam semesta ini, namanya tilakana. Tiga, lakana berarti corak. 3 corak yang berlaku di alam semesta ini. Apakah 3 corak yang berlaku di alam semesta ini? Anicca, dukkha, anatta. Ya, tubuh kita ini terkena hukum anicca. Tidak hanya tubuh kita, segala perpaduan yang terdiri dari unsur-unsur sudah ditakdirkan terkena hukum yang berlaku di alam semesta ini. Dia muncul, berkembang, lenyap. Ya, termasuk tubuh kita ini anicca. Gigi anicca. Dulu masih muda makan bakso panas, kemudian minum es dingin, tidak apa-apa. Kalau sudah umur banyak bolong, makan yang panas kena dingin, ngilu giginya. Itu cirinya
giginya sudah bolong. Anicca. Dulu rambut hitam legam, lama-lama umurnya bertambah terus. Tahu-tahu rambutnya 2 warna. Dari 1 warna menjadi 2 warna. Lama-lama kembali 1 warna. Loh, kok bisa 1 warna lagi? Putih semua. Iya, putih semua. Dari hitam semua, kemudian belang-belang, ada putih, ada hitam. Nah, kemudian putih semua. Itu anicca. Kulit dulu licin, sekarang keriput. Wajar. Jangan kecewa. Nanti resep supaya tidak kecewa terhadap kulit yang tidak lagi licin bagaimana? Apa operasi gitu, terus operasi. Operasi kulit, kulitnya dioperasi, giginya bolong, giginya ditempel, matanya kabur pakai kacamata, rambutnya putih, semir. Organ-organ bagian dalam tidak bisa diganti. Seperti mobil, copot, ganti. Busi kotor, udah tidak bisa hidup, ganti, copot. Ya ada juga yang mengganti. Ada juga ahlinya itu. Yang ginjalnya yang sudah rusak bisa juga diganti. Tapi bagaimanapun ahlinya, jangankan kita yang dioperasi ginjalnya. Ahli bedahnya juga bisa mati. Ahlinya, apapun kedudukannya, bisa meninggal dunia. Tidak hanya orang, ya, sudah mereka yang tidak hanya yang tidak mencapai kesucian, biku bisa mencapai tingkat kesucian pertama, bisa juga meninggal. Kedua, ketiga, sampai arahat pun bisa meninggal. Karena Sang Buddha sudah mengatakan segala perpaduan ditakdirkan muncul, berkembang, lenyap. Tidak hanya tubuh, meja, kursi, pakaian, rumah, mobil, apapun yang merupakan perpaduan bisa ditakdirkan berubah. Nah, tubuh kita ini bisa dipakai menurut ajaran Sang Buddha. Sang Buddha Guru Agung kita mengatakan, kalau dulu di zamannya Sang Buddha rata-rata kehidupan manusia 100 tahun. Usia manusia pada waktu itu 100 tahun. Karena polusinya tidak ada kendaraan. Karbon dioksid tidak ada, pabrik-pabrik tidak ada. Yang lewat cuma kereta, debunya beramburan. Paling-paling kotoran hewan jatuh, nanti bibit jatuh di sana malah subur, beda. Kalau ternak, kotoran ternak bisa menyuburkan tanah, dia beda. Nah, karena udaranya bersih, makanan bersih, bahan-bahan kimia, pengawet juga tidak seperti sekarang. Barangkali pengawetnya zaman dulu beda. Ikan ditambah garam, nah itu jadi pengawet. Atau pengawetnya dengan cara diasapin begitu, sampai garing begitu. Diawetkan, bisa, tapi beda, ada kandungan kimianya. Sang Buddha Guru Agung kita melihat zaman sekarang kita ini rata-rata usia kehidupan 75 tahun. Kalau tubuh kita ini sudah dipakai selama 75 tahun, itu artinya expired. Udah waktunya, jantungnya, ginjalnya sudah pada haus. Tetapi kalau kebajikan, karma-karma baik kita banyak,
tidak hanya suka menolong memperpanjang usia kehidupan makhluk lain, juga memperpanjang usia kita sendiri dengan makanan, dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan pikiran yang benar. Bisa ada bonus 75, bonus 1 tahun 76, 77, 78, 80, bahkan lebih. Ya, ada biku usianya lebih dari 90 sudah ada di Indonesia. Ya, di Malang lebih dari itu. Saya pernah baca parita kepada orang meninggal dunia usia 100 tahun baru 2 kali. Satu di Bali, satu lagi di Jakarta. Yang di Bali saya lihat sendiri masih hidup, tapi tidak bisa bangun. Makan di tempat tidur, mandi di tempat tidur, buang air kecil, buang air besar di tempat tidur. Tidak bisa kemana-mana, mau cari makanan hauja udah tidak bisa. Mau jalan-jalan ke luar negeri udah tidak bisa. Jangan khawatir. Nah, pagi-pagi membicarakan meninggal dunia kok tidak enak, berarti ada enaknya. Tunggu, setelah ada enaknya nanti dibicarakan enaknya. Enaknya bagaimana, Bante? Nah, ini sekarang orang meninggal dunia karena 4 ini. Apa yang 4 ini? Ayu kayak marana, kama kayak marana, ubaya kayak marana, upacedaka marana. Ayu ini karena usia seperti tadi. Kama karena perbuatan jasa-jasa kebajikan yang mendukung kehidupan di alam manusia habis. Saya pernah melihat dua-duanya perempuan, masih cantik, 16 tahun, di bawah 20 tahun masih cantik dan tersenyum meninggalnya. Loh, ini meninggal pagi tidur, tinggal tuh Bante. Oh. Tapi waktu itu ya belum jadi biku, masih umat awam. Katanya dia meninggal, lihat wajahnya senyum. Karma yang mendukung kehidupan di alam manusia habis. Biasanya karma baiknya untuk terlahir di alam lain sudah memenuhi syarat. Ayu kayak marana, kama kayak marana, ubaya kayak marana, gabungan antara usia dan karma habis. Ya, ini 75 tahun meninggal dunia, itu udah pas itu. Kalau meninggal dunia di atas 75, ya itu ada dukungan karma. Karma baiknya banyak, bonusnya juga banyak. Kemudian upacedaka marana. Upacedaka marana ini meninggal dunia karena sebab-sebab lain. Kecelakaan. Kepalanya digilas tronton sampai remuk, meninggal. Walaupun masih muda, walaupun kuat, gitu, bodi kekar, meninggal. Pergi ke medan perang, kekar, kena bom, hancur, berkeping-keping, meninggal juga. Ya, ada empat sebab orang meninggal dunia. Nah, sekarang kalau orang meninggal dunia, apakah dia lahir seminggu lagi, 49 hari lagi, 3 hari lagi? Wah, kelamaan. Begitu seseorang mengembuskan napas terakhir, dia langsung lahir. Nah, kalau dia di sini sudah pinggang sakit, punggung sakit, jantung sakit, ginjal sakit, kanker, corona, apalagi semuanya diborong penyakitnya. Kemudian mengembuskan napas terakhir, ketika meninggal dunia teringat dengan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan. Ini namanya teringat dengan perbuatan baik. Kama aramana, teringat dengan perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Teringat dengan perbuatan yang baik dan tidak baik.
Kalau teringat dengan perbuatan baik, pernah berdana makan kepada biku, melihat wajah biku, melihat upasaka, upasika, melihat Buddha Rupang, melihat wihara. Nah itu, kalau melihat yang bagus-bagus begini, batinnya tenang. Batinnya tenang, jasmaninya tenang, alamnya tenang. Orang yang meninggal dunia di sini muncul di alam surga. Setelah lahir di alam surga, kalau laki-laki seperti pemuda usianya 16 tahun, antara 16 sampai 20 tahun, kalau perempuan seperti gadis yang usianya antara 14-15 tahun, kalau lahir di alam dewa. Nah, kalau sudah di sini gigi tidak ada, mata kabur, rambut sudah habis, jantung, paru-paru rusak semua, segala macam penyakit. Ya kalau sudah waktunya meninggal ya terima. Kalau teringat dengan yang baik ya muncul di alam sorga. Muncul di alam sorga jadi dewa, dikelilingi bidadari yang cantik-cantik, dikipasi oleh bidadari yang cantik-cantik. Udaranya segar, lantainya dibuat dari batu permata berwarna hijau laut. Sedihnya di mana? Dewa, dewa mau minum apa dewa? Dilayani bidadari cantik-cantik, kok sedih meninggal dunia, muncul di alam surga. Ini di mana? Alam surga yang mulia. Kenapa lantainya licin begini? Seperti batu permata berwarna hijau laut. Ini seperti ini di alam dewa memang lantainya begini. Batu-batu di luar kenapa bercahaya semua penuh dengan batu permata? Ya ini di alam dewa. Belum lagi makanannya. Berbicara tentang makanan di alam sorga. Jangankan di alam sorga, setengah dewa, setengah peta. Saya lupa namanya dalam bahasa Pali. Dia tekun melakukan kebajikan, upasaka, upasika, tapi dia digoda. Setelah digoda oleh pemain musik, dia melakukan pelanggaran sila yang ketiga. Pelanggaran sila yang ketiga, akhirnya 500 perempuan itu lahir di alam surga siang hari. Malam harinya dia menderita di alam neraka. Ini setengah dewa, setengah peta. Nah, suatu ketika 500 bidadari ini yang tinggal di pegunungan Himalaya, karena tidak ada laki-laki, rindu. Gimana caranya supaya ada laki-laki di sini? Kemudian muncul pikiran, dia melihat buah mangga yang manisnya luar biasa. Buah mangga ini kalau saya hanyutkan di Sungai Gangga ini, barangkali ada yang menemukan, mencium aromanya yang enak, kemudian mencicipi rasanya. Karena dia kepingin mendapatkan, dia akan datang ke sini. Nah, saat itu saya akan mendapatkan laki-laki. Akhirnya beberapa buah mangga dihanyutkan di Sungai Gangga. Nah, di sana, di sungai, ternyata ada raja. Raja Varanasi sedang mandi di sungai. Tapi sungainya tidak kayak di sini ya. Lain, sungainya bersih, airnya bisa diminum. Tapi kalau raja mandi, khawatir nanti ada serangan buaya, ular, prajurit ninja gitu. Tuh khawatir gimana caranya menjaga raja. Orang pengawalnya di atas air, rajanya di bawah air, dipasangi jaring. Dari atas ke bawah itu jaring. Di bagian hulu dipasang jaring, di bagian hilir juga dipasang jaring. Supaya buaya ular tidak bisa melewati. Musuh yang mau menyerang lewat air tidak bisa. Lagi asik-asiknya Raja Benares mandi, tahu-tahu dia mencium. Ada aroma beda ini, wanginya beda, manisnya beda, ini apa ini? Tahu-tahu dicari-cari ada buah mangga. Warnanya kuning keemasan nyangkut di jaringnya. Di jaring tempat beliau mandi. Ini dia tidak tahu. Pada waktu itu mereka tidak tahu ada buah mangga bisa dimakan.
Raja mengambil buah itu beberapa, dibawa ke atas. Ditanya pengawalnya, ini buah apa? Nggak tahu raja, aromanya enak loh. Ya, baunya enak. Coba dimakan. Ah, jangan-jangan buah ini beracun, saya mati nanti. Ah, coba yang lain, disuruh makan. Nggak ada yang berani. Kemudian karena tidak ada yang berani makan buah mangga itu, dicari. Ah, gini aja. Raja punya pikiran. Cari ini narapidana yang terkena hukuman seumur hidup atau narapidana yang kena hukuman mati. Suruh dia makan buah ini. Kalau buah ini beracun, biar dia mati seketika. Nah, panggil. Ada narapidana seumur hidup, usianya sudah di atas 70 tahun. Datang terhuyung-huyung, mata kabur, rambut putih. Bentuknya melengkung seperti busur panah. Nah ini ada buah enak, makan. Karena lama tidak cukup makanan, dia dengan lahapnya makan. Begitu dia makan satu iris mangga, tubuhnya melengkung jadi tegak. Dia makan 2 iris, mata kabur, hilang mata kaburnya. Jadi matanya jelas melihat. Rambut yang tadinya putih semua berubah jadi hitam. Kulitnya jadi licin. Berubah seperti pemuda yang usianya di bawah 20 tahun, antara 17 sampai 20 tahun. Wah, raja kaget. Kok orang tua bungkuk jadi anak muda ganteng begini? Gara-gara makan buah mangga ini. Coba yang lain, jangan-jangan nih narapidananya sakti ini. Dicari yang lebih melengkung lagi. Ini raja, ini tidak ada rambutnya. Wah, ini lebih tua lagi. Ini sudah terhuyung-huyung jalannya. Suruh dia makan. Kalau buah ini beracun, biar dia mati seketika. Begitu dimakan, satu iris, tubuhnya yang melengkung, tegak juga. Ditambah lagi satu iris, mata kaburnya, rambutnya yang tadinya tidak ada, licin, tidak ada rambut, sekarang rambutnya tumbuh. Sama seperti pemuda berusia antara 17-20 tahun. Wah, jangan-jangan buah ini berkhasiat ini. Nah sekarang ini prajuritnya, ini buah ini khasiatnya luar biasa. Mereka mencicipi, wah semuanya kekar badannya. Raja juga begitu kekar. Nah sekarang begini, kalau khasiat buah ini hanya sementara, kita bisa tua lagi. Gimana caranya kita cari buah ini di mana? Para rimbawan pasti tahu raja. Kita tanya rimbawan, dia pasti tahu. Akhirnya dicari tahu. Siapa yang bisa menemukan buah ini? Saya tahu tempatnya raja. Kalau bisa mendapatkan buah ini 1000 keping uang emas. Kalau tidak, taruhannya nyawa. Oh siap, saya bisa. Akhirnya rimbawan bisa mendapatkan buah itu. 1 besek dibawa. Tapi sambil lari-lari, karena kebajikannya tidak cukup. Begitu dia memetik buah mangga, bidadarinya mengejar-ngejar dia. Lari dia. Kebajikannya tidak cukup, dikejar bidadari malah lari. Kok larinya menjauh, seharusnya larinya kan mendekat, kita langsung peluk. Ini larinya menjauh. Kenapa begitu? Karena kebajikannya tidak cukup. Kalau cukup kebajikannya, larinya bukan menjauh, mendekat dia. Nah, raja dikasih tahu, ini raja, gimana? Ada orangnya di sana? Ada, cantik-cantik semua. Terus bagaimana? Sempat didekati. Apa didekati? Saya takut 500 cantik-cantik ngejar saya, langsung saya lari. Ah, ini baik. Kalau begitu, diam-diam raja dengan pasukannya ke sana mencari buah mangga. Nah ini kalau ceritanya dilanjutkan sampai sore juga ada habis. Belum lagi bebek Pekingnya,
Wah, itu baru mangganya alam sorga. Jadi jangan khawatir. Jadi yang penting artinya raja akhirnya nyampe di sana. Pasukan pengawalnya ditinggal jauh. Raja sendiri ke sana bisa bertemu dengan bidadari. Karena bidadarinya melihat ini yang datang raja, jangan sembarangan, jangan rebutan. Kita layani raja dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ceritanya memang panjang, mengasihkan. Itu baru buah mangga surgawi tingkat rendah. Itu tingkat rendah. Kalau alam surga paling rendah lah Catu Maharajika gitu, udah jauh lebih baik. Apalagi Tawatingsa. Catu Maharajika saya kurang tertarik, Bandi. Saya tertariknya Tawatingsa. Nah, bagaimana bidadari di alam Tawatingsa? Ini pernah diceritakan ketika Bandinya masih menjadi umat, mendengar cerita Bante Damasutu Tera almarhum. Hidup kita ini ada tujuan, beliau bilang begitu. Jangan tujuannya rendah-rendah, cari tujuan yang tinggi. Kalau bisa lahir jadi orang terkaya di seluruh Jakarta, kalau bisa seluruh Indonesia, jadi pengganti-penggantinya Bill Gates, bagus juga. Setelah meninggal dunia, kalau bisa lahirnya jangan alam dewa yang rendah, paling tidak Tawatingsa. Di sana bidadarinya berkaki ungu, wah kaget saya. Bidadari berkaki ungu, mukanya putih kan, belang bidadari. Nah, lama saya merenungkan, ternyata yang dimaksud ungu itu auranya ungu. Jadi karena kakinya dilihat, ya kakinya beraura ungu. Itu ada artinya. Aura bidadari ungu, warna ungu, warna merah, ada bening, ada itu artinya. Ada hubungannya dengan kalau metanya kuat, karuna kuat, itu warnanya beda-beda. Meta, karuna, mudita, upeka, itu hubungannya. Auranya bidadari. Nah sekarang, hukum yang berlaku di alam semesta ini, hukumnya sebab akibat. Apapun yang kita lakukan, pasti berakibat. Orang kaya ada sebabnya. Sebabnya dibuat oleh diri sendiri. Orang miskin ada sebabnya, dibuat oleh dirinya sendiri. Orang cantik ada sebabnya. Sebabnya dibuat oleh diri kita sendiri. Dan sebaliknya, orang ganteng, panjang usia, tubuh sehat, termasuk kaya raya di alam manusia, setelah meninggal dunia, muncul di alam sorga, itu ada sebabnya. Sebab-sebabnya kita lakukan, nanti akibatnya kita peroleh. Sekarang tiba saatnya menentukan. Maulah, saya belum kepingin di alam dewa, Bandi. Saya masih suka makanan-makanan yang haucak di alam manusia, silahkan. Jadilah orang cantik, ganteng, usia panjang, cita-cita terwujud menjadi kenyataan, rezekinya mengalir deras seperti air bah. Jadilah orang-orang kaya di dunia, tingkat daerah, tingkat kecamatan, tingkat dan seterusnya sampai provinsi, kalau bisa tingkat dunia. Sekarang saatnya melakukan kebajikan-kebajikan besar. Kaya, sifat murah hati, suka menolong. Wajah cantik, ganteng, yang perlu dilakukan adalah kesabaran. Sabar. Apa artinya sabar, Bante? Dipukul kepalanya, ditenang pantatnya, tidak marah. Sudah dijelaskan. Ketika menjelaskan tentang Magga Puja, bagaimana ada kanti kesabaran, Guru Agung kita pernah menjadi bodhisatta. Kanti wadi, tubuhnya dipotong-potong. Tapi
Kelahiran berikutnya apakah tidak ada kaki, tidak ada tangan, tidak ada hidung, tidak ada kuping, malah lengkap, sempurna. Kalau kebajikannya sempurna, tubuhnya pun ikut menjadi sempurna. Selamat menambah kebajikan yang buahnya pasti akan kita rasakan dalam kehidupan ini maupun di kelahiran-kelahiran berikutnya. Hindari perbuatan buruk yang buahnya pasti mendatangkan penderitaan, baik dalam kehidupan ini, hari esok, dan seterusnya, kelahiran sebelumnya. Itu pasti. Kalau ada orang melakukan perbuatan buruk, malah tambah kaya, kayanya ini karena karma masa lampau, perbuatan buruknya belum berbuah. Tapi kalau perbuatan buruknya berbuah, nanti akan merasakan penderitaan. Sudah dikasih tahu? Habis Bante? Iya. Ya, baik. Sampai sata.